Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan di bagian kelima dari bab 3 metodologi penelitian, ya, yang menjelaskan tentang instrumen penelitian. Pada sesi ini lebih dibahas untuk penelitian kuantitatif ya, dengan penggunaan kuesioner. Ya, untuk yang yang sifatnya bagaimana nanti akan menjelaskan definisi konseptual dan operasional, dan juga kuesioner yang digunakan dan validitas reliabilitas terkait dengan variabel X maupun variabel Y. Nah, berikutnya adalah bagaimana penentuan kuesioner yang akan kita gunakan. Ya. Disampaikan oleh Boyton dan Trisna tahun 2004, ketika Anda menentukan desain ya dan juga mengembangkan dari kuesioner, sebaiknya di situ ada beberapa poin. Yang pertama adalah gunakanlah kuesioner yang telah terbit dan tervalidasi sebelumnya. Kenapa? Tentunya akan menghemat waktu dan sumber daya Anda. Ya. Selain juga tidak hanya itu saja, ya, hasil temuan yang Anda temukan itu bisa membandingkan dengan penelitian atau temuan-temuan yang lain, ya, dengan kasus yang berbeda, tapi penggunaan kuesionernya yang sama, gitu ya. Dan juga bisa disampaikan juga bahwa penelitian-penelitian kesehatan telah banyak yang akan menggunakan kuesioner standar untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan atau gaps yang ada di dalam masyarakat, ya, terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Namun, disampaikan, jika tidak ada kuesioner standar ditemukan, tidak tersedia, maka kembangkanlah sendiri dengan 1 atau 2 kuesioner standar sebagai acuan. Dan disampaikan ketika Anda membuat sendiri, jangan lupa ya Anda tetap konsultasikan kepada ahli dan ada ACC ya, persetujuan dari pembimbing, karena tentunya Anda sebagai mahasiswa, pembimbinglah yang akan bertanggung jawab terkait dengan isi kuesioner tersebut ya. Berikutnya bagaimana cara kita menemukan kuesioner? Mungkin sudah panjang lebar dijelaskan di bab 2. Contoh di sini salah satunya yaitu Anda mencari dalam sebuah literatur ya studi terkait dengan systematic review-nya. Ini contoh dalam kasusnya ingin mencari apa sih ya di situ instrumen yang tepat, kuesioner yang tepat untuk mengukur tingkat kecemasan pada anak yang dirawat di rumah sakit ya, kecemasan pada anak dengan penyakit kanker di rumah sakit. Nah, jadi Anda gunakanlah systematic review carinya ya, supaya Anda ketemu secara singkat kumpulan-kumpulan dari instrumen yang digunakan untuk mengukur kecemasan tersebut. Nah, ini hasilnya demikian. Ya, hasilnya sudah banyak ya. Ini sudah mengfilter dari 1000 sekian ya. Jadi didapatkanlah demikian. Ya. Bagaimana cara kita memilih? Ya tentunya Anda gunakan yang pertama itu adalah ya indikasinya dulu. Untuk usia berapa? Anda sudah tentukan ya subjek penelitian Anda usia berapa? Anda bisa lihat di dalam validated ya age-nya pada indikasi penggunaan untuk usianya di sini ya. Anda lihat di sini untuk usia berapa. Contoh di FAST ini untuk usia 7 sampai 18 tahun digunakannya ya. Kemudian berikutnya Anda bisa lihat tujuan penelitian tersebut menggunakan FAST ini untuk apa. Anda bisa baca terkait dengan tujuan pengukuran instrumen tersebut. Oh, sudah sama sesuai dengan yang saya harapkan. Berikutnya adalah Anda buka kuesioner aslinya. Anda baca ya instrumen kuesioner tersebut ya, pertanyaan-pertanyaannya Anda baca. Sesuai enggak dengan keinginan Anda dalam studi Anda? Jika sesuai, Anda bisa menggunakan
kuesioner tersebut. Karena di sini disampaikan ya oleh jurnal Systematic Review tadi, ya inilah dari hasil 19 alat ukur yang sudah terbukti bahwa ini mengukur tingkat kecemasan pada anak dengan penyakit kanker di rumah sakit. Ya, tinggal disesuaikan dengan usia, dengan tujuan penelitian Anda. Ya, berikutnya adalah saya ingin menggambarkan, ya menggambarkan terkait dengan kuesioner baku dan juga pengembangan kuesioner. Ya, pemilihan kuesioner baku dan juga pengembangan kuesioner. Mengibaratkan ya, mengibaratkan ketika Anda ingin mencari baju, ya, ingin mencari baju yang sesuai dengan ukuran Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda mencari di sebuah standar pabrik, tentunya mereka juga sudah punya standar, sudah punya mutu masing-masing dari setiap pabrik, sudah punya cek ya, cek untuk kualitasnya, kualitas kontrolnya sudah dicek karena dia sudah ada standar pabriknya. Ketika diukur sampai S, M, L, XL, ya itu sudah diketahui ukuran lebar dada, ya, lebar lingkar perut dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda ingin membuat atau memodifikasi, tentunya perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, expertnya di bidangnya, supaya apa? Gitu. Supaya kuesionernya itu betul-betul atau pakaian ini betul-betul sesuai dengan ukuran saya. Kalau ketemu dikonsultasikan dengan penjahit yang yang sesuai gitu ya, ya Anda mampu membentuk sebuah desain ya dari baju yang Anda inginkan. Harapannya adalah dari dua fenomena ini, dua aspek ini memperoleh tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mencari ya bentuk atau baju yang sesuai dengan postur tubuh diri kita. Sesuai gitu ya. Seperti itu ibaratnya ya. Oke, kita masuk ke dalam bagian validitas instrumen. Ya, validitas instrumen dari kuesioner. Validitas itu apa? Ya, kesahihan ya, yang mengukur seharusnya yang diukur gitu. Ya, ketika Anda ingin mengukur berat badan, tentunya dengan menggunakan pengukur berat badan kan gitu. Pengukur berat badan itu ada timbangan bayi, ada injak digital, ya, ada injak pegas. Nah, kita pilih yang sesuai dengan yang seharusnya diukur. Anda mengukur bayi, ya gunakanlah timbangan bayi. Sama-sama namanya timbangan. Ketika Anda mau mengukur anak, misalnya, ya gunakanlah timbangan untuk anak. Jadi mengukur yang seharusnya diukur. Gitu ya. Sama juga tadi saat pemilihan kuesioner itu harus dipastikan bahwa Anda memilihnya pun juga harus sesuai gitu yang tujuan penelitian Anda. Ya. Nah, di sini ada cara ya, cara terkait bagaimana mengukur validitas, tentunya ada banyak cara. Ini yang saya sampaikan cara yang simpel saja dengan menggunakan software dari komputer. Ya. Kita gunakan ya korelasi analisis bivariat, kemudian kita akan keluar hasilnya, kita bisa lihat di bagian corrected item total correlation. Contohlah di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kemudian hasil dari corrected item total correlation ini yang disebut sebagai R hitung. Dikatakan valid bila mana R hitung ini lebih besar daripada R tabel.
R-tabelnya mana? R-tabelnya ini sudah terstandar. Jadi nanti Anda bisa lihat dalam sebuah buku yang namanya Product Moment ya. Di situ nanti Anda tentukan ya rumus DF-nya di sini untuk menentukan mana R-tabelnya dengan tingkat signifikansi berapa Anda tegakkan. Misalnya ini adalah 95% gitu ya. Terus kemudian kalau ini 95%. Nah, Anda tentukan di situ DF-nya N-2, respondennya itu ada 20 orang. Anda di situ kemudian letakkan di sini ya hasil dari N-2 tersebut sehingga didapatkan dari nilai R-tabelnya itu 0,68. Ketika nilai R hitungnya kurang dari L-tabel, tentunya itu pertanyaan yang tidak valid, maka Anda buang pertanyaannya. Ya, reliabilitas. Kemudian kita cek reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Yaitu ya ketika alat ukur ini akan mengukur pada masa apapun gitu ya, dimanapun berada, ya tentunya memiliki nilai yang sama. Ajek, jadi keajekan gitu ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu ya hanya yang mengukur. Si A mau mengukur dengan kuesioner 1, si B akan mengukur pada kuesioner 1, si C mengukur kuesioner 1. Tentunya dalam pengukuran kuesioner 1 ini dilakukan oleh beberapa orang di beberapa tempat memiliki nilai yang sama atau ajek. Ya. Bagaimana cara kita menentukan? Nah, di sini barangkali kita bisa gunakan ya dengan teknik yang cepat dengan menggunakan software ya. Demikian kita cek reliability analyze, kemudian kita cek untuk alpha Cronbach-nya. Ya. Disampaikan bahwa dikatakan reliable bila mana alpha Cronbach-nya lebih dari 0,7 sampai 0,9 dikatakan itu reliable ya. Berikutnya yang keenam ya, itu terkait dengan teknik analisa data. Ya, sebelum melakukan teknik analisa data, mereview kembali, memastikan kembali data variabel X dan variabel Y-nya itu dalam bentuk data apa? Nominal, rasio, ordinal, interval, yang mana? Ya, ya nominal, angka. Ordinal, ya berjenjang ke atas. Interval, mempunyai jarak. Ya. Kemudian rasio berarti ada 0 yang angka 0 itu mempunyai bernilai ya. Oke, seperti 0 derajat Celcius itu mempunyai makna. Dengan demikian Anda bisa masukkan ke dalam tabel tersebut. Variabel saya berupa kategorik atau numerik. Ya, kategorik itu ya tidak ada angka ya. Tidak berupa angka. Kemudian apa yang sesuai dengan uji statistik yang kita akan gunakan. Ya. Kita bahas satu persatu. Analisis hubungan kategorik dan numerik. Ini ada 3 item ya, baik uji beda 2 min independen, ya uji itu biasa kita sebut sebagai uji T independen dan juga uji 2 min dependen, uji T dependen. Ya. Ini dua kelompok ya. Dua kelompok. Independen berarti kelompoknya berbeda. Anda ingin mengukur bagaimana kualitas hidup pasien COVID pada perbandingan antara kualitas hidup penyakit COVID pada laki-laki dan perempuan. Kelompoknya beda. Kita gunakan uji T independen. Kalau menggunakan yang dependen itu satu kelompok. Ya. Bagaimana mengukur ya? Bagaimana tingkat pengetahuan pada pasien dengan
penyakit COVID sebelum diberikan intervensi berupa edukasi dengan sesudah diberikan intervensi berupa edukasi. Pada misalnya kelompok tersebut adalah laki-laki, ya. Jadi kelompoknya sama. Berikutnya ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Anda melakukan uji T independen maupun dependen. Harus terdistribusi normal, ya. Kemudian di situ datanya berupa numerik dan kategorik. Itu harus dipenuhi. Uji ANOVA bila mana, ya, di situ kelompoknya lebih dari 2, ya. Kelompoknya pun independen seperti itu. Ya, berikutnya adalah analisis kategorik dan kategorik. Ya, jadi berupa kategorik dan kategoriknya kita bisa gunakan sebagai teknik, ya, Chi-square, ya, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipenuhi untuk uji Chi-square tersebut, ya. Ini mungkin bagian terakhir, ya, yang dikaitkan dengan etika penelitian dan juga jalannya penelitian. Dalam etika penelitian, tentunya dalam pengambilan sampel, dalam menentukan desain, gunakan prinsip etik, ya. Tidak merugikan, menguntungkan, ya, bersifat menjaga kerahasiaan, adil, dan lain sebagainya. Itu prinsip terhadap responden. Penelitian pun punya keuntungan ketika kita melakukan etika penelitian, ya. Kita terhindar dari bias. Metodologi penelitian kita juga ter peer review sehingga ketika tidak ditentukan tidak tepat, ya. Pelaporan yang salah juga teridentifikasi. Penggunaan informasi yang tidak tepat, penipuan dalam penelitian, publikasi, plagiarisme, publikasinya itu telah dilakukan atau adanya publikasi ganda. Nah, dengan demikian ethical clearance itu perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut dan juga melindungi dari responden. Nah, satu lagi adalah bagian jalannya penelitian. Ya, ini barangkali tidak ada di dalam layout, ya, dalam sebuah pelaporan, tapi bisa Anda tulis di dalam logbook Anda bagaimana runtutnya perjalanan ketika nanti Anda melakukan pengambilan datanya. Ya, dalam misalnya dari Anda setelah mendapatkan data, ya, studi pendahuluan, penyusunan bab 2, kemudian bab 3, ujian, kemudian nanti Anda melakukan runtut bagaimana proses mendapatkan data sampai pengolahan data di dalam sebuah komputer itu diruntutkan secara detail dan sistematis, seperti itu. Ya, buat time schedule-nya pun demikian. Untuk apa? Supaya kita juga dalam menyusun sebuah bab 3 itu sistematis, ya, terjadwal dengan baik. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa menambah wacana Anda dalam membuat bab 3, ya, mendapatkan sebuah kemudahan tentunya. Ya, cukup sekian dari saya terkait penguraian bab 3. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.